Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda Yanda semuanya hari ini? Sehat. Baik Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Biasa. Subhanahu wa taala hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan, keselamatan, kemudahan dalam menjalankan tugas-tugas kita. Baik. Untuk tujuan PAUD, apa sih tujuan PAUD itu? Mari kita lihat. Tujuan PAUD yang pertama adalah kesiapan anak memasuki pendidikan lebih lanjut. Kemudian yang kedua, mengurangi angka mengulang kelas. Kemudian yang ketiga, mengurangi angka putus sekolah. Mempercepat pencapaian wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Meningkatkan mutu pendidikan, mengurangi angka buta huruf muda, kemudian memperbaiki derajat kesehatan dan gizi anak usia dini, dan meningkatkan indeks pembangunan manusia. Apakah ada yang lain yang ingin disampaikan? Monggo silakan. Baik, kita lanjut Oke. Kita masuk pada ruang lingkup PAUD. Di sini PAUD itu ada 3 jalur pendidikan formal, non formal, dan informal. Untuk jalur pendidikan formal apa saja? Bunda-bunda ya Anda? TK, RA, BA. Formal, ya TK, ABA, RA itu merupakan jalur pendidikan formal. Kemudian jalur pendidikan PAUD non formal apa saja? TPA, SPS. Ya, kelompok bermain atau KB, TPA, SPS, kemudian playgroup dan satuan PAUD sejenis. Kemudian jalur pendidikan informal. Homeschooling mungkin ya. Homeschooling. Informal itu rumah. Keluarga. Ya, jadi pendidikan dalam keluarga. Jadi ada 3 jalur pendidikan untuk anak usia dini. PAUD formal, PAUD non formal, dan informal. Nah, panjenengan bisa melihat apakah anak-anak di sekeliling kita sudah semua terlayani pendidikannya, baik lewat jalur formal, non formal maupun informal. Ketika masih ada anak yang belum terlayani, maka sebagai tugas kita, sebagai pendidik, sebagai pelaku pendidikan, untuk bisa memotivasi para orang tua untuk bisa menyekolahkan atau menitipkan putra-putrinya agar diberikan stimulasi yang baik dalam setiap fase tahap perkembangannya. Baik, selanjutnya kita masuk pada landasan yuridis PAUD. Di sini landasan yuridis ada banyak sekali tetapi hanya 3 yang saya ambil di sini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022, Perlindungan Anak Pasal 9 Ayat 1. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Sehingga kalau sesuai dengan undang-undang ini, apakah anak-anak itu harus dipaksa sesuai keinginan orang tua? Bagaimana kira-kira? Kamu besok kalau besar harus jadi polisi, kamu kalau besar harus jadi ini, jadi itu. Padahal anaknya tidak menginginkan. Bagaimana bunda-bunda, ayah Anda? Tidak ya. Nah, anak-anak diberikan keleluasaan, dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan supaya kompetensi yang dia inginkan terlatih, terstimulasi dengan baik sehingga apa yang menjadi harapan akan tercapai dengan baik. Kemudian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian selanjutnya adalah pandangan para ahli tentang PAUD. Ada berbagai ahli, banyak sekali, tetapi di sini saya hanya mengambil 4. Jean Piaget, kemudian Maria Montessori,
kemudian JJ Russo dan Ki Hajar Dewantoro ini yang mungkin sering terdengar di kita ya, kalau yang lainnya mungkin asing, tetapi sering sekali kita mendengar oh dari pakar Maria Montessori ini akhir-akhir ini sering digunakan. Nah, untuk selanjutnya kita masuk pada ruang kolaborasi. Mohon untuk teman-teman atau bunda-bunda membentuk 4 kelompok masing-masing. Nanti panjenengan memilih salah satu dari 4 pendapat para ahli tadi tentang PAUD, kemudian pilih salah satu, kemudian ya. Nah, diskusikan, setelah itu nanti bisa untuk dipresentasikan. Baik, terima kasih. Sudah selesai? Oke. Untuk refleksinya, stimulasi yang tepat akan membantu perkembangan otak anak. Menurut Anda kriteria PAUD seperti apa yang diperlukan untuk mendukung perkembangan otak anak? Untuk menambah wawasan Anda, silakan. Nah, nanti ada video yang diputar. Baik, bunda-bunda, terima kasih sekali. Akhirnya kita sampai pada penghujung kegiatan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan yang pasti kita harus selalu mengasah diri, mengasah kompetensi kita, mulai dari diri kita, supaya apa yang kita berikan, stimulasi yang kita berikan kepada anak-anak PAUD kita jangan sampai salah begitu. Baik, mohon maaf atas salah-salah kata yang saya lakukan dan yang saya sengaja maupun tidak saya sengaja. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.